Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min Bapak Tri Nugroho SPD yang saya hormati, serta Bapak Ibu guru karyawan SD Muhammadiyah Karangkanceng di Jakarta. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan syafaatnya dapat menolong dan menolong kita hingga akhir zaman. Bapak Ibu guru yang saya hormati, izinkan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga presentasi penelitian tindakan kelas yang disampaikan oleh Bapak Yawahani Munir SPD, yang keempat tanya jawab, dan yang kelima penutup. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah kepada Bapak Tri Nugroho SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Bapak Yawahani Munir SPD yang hari ini akan menyampaikan PTK-nya. Yang kami hormati Bapak Ibu guru karyawan SD Muhammadiyah Karangkanceng Yogyakarta. Yang pertama, mari kita selalu bersyukur, kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat rahmat pada kita semuanya, khususnya kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dengan bahagia dan senyum. Bismillah, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di sekolah dalam rangka untuk memberikan pelayanan terbaik dan menjadikan anak-anak kita yang anak soleh-solehah. Amin. Salawat dan salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk agama Islam, agama yang kita anut, yang mudah-mudahan nanti membawa kita ke surganya Allah, dan selalu kita menunggu syafaat beliau di yaumul akhir. Amin. Bapak Ibu yang hormati, terima kasih untuk Bapak Yawahani Munir hari ini akan mempresentasikan PTK-nya. Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa PTK ini merupakan salah satu cara dalam rangka pemecahan permasalahan khususnya di kelas untuk memberikan perbaikan kepada khususnya pembelajaran di sekolahan, khususnya di SD Muhammadiyah Karangkanceng Yogyakarta. Nah, PTK ini autentik Bapak Ibu, terus PTK ini bisa dilihat, dinilai di hari atau di bulan itu, di tanggal itu, di kelas itu dengan judul yang itu. Seandainya nanti sudah berubah tahunnya atau kelasnya berbeda, tentunya juga akan berbeda baik dari penerapan model dan hasilnya. Nah, ini kita dari ini kita belajar bersama. Bapak Ibu juga harapannya nanti bisa membuat PTK di kelasnya masing-masing, karena permasalahannya tentu di kelas masing-masing berbeda dan tentu ada masalah untuk pemecahan masalah kelasnya masing-masing. Baik dari biasanya diteliti dari PTK itu nilai yang belum maksimal biasanya itu. Kemudian yang kedua adalah minat terhadap mata pelajaran, keikutsertaannya atau ketika diskusi anaknya tidak ikut dan seterusnya, itu bisa diteliti. Kemudian juga penanaman karakter itu juga bisa diteliti sebagai PTK Bapak Ibu semua. Nah, untuk hari ini judulnya adalah meningkatkan keterampilan menyelesaikan soal cerita dan seterusnya. Mudah-mudahan nanti diberikan kelancaran. Harapannya memang nanti ini bisa diadopsi oleh Bapak Ibu semuanya untuk pemecahan masalah di kelasnya masing-masing. Demikian, banyak salam, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Tri Nugroho SPD yang telah menyampaikan sambutannya.
Acara selanjutnya yaitu presentasi penelitian tindakan kelas yang akan disampaikan oleh Bapak Yang Hadi Munir SPD. Kepada Bapak Yang Hadi Munir SPD kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur bagi senantiasa Bapak Ibu sekalian selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk menjalani aktivitas. Salah satunya pada kesempatan kali ini yaitu menghadiri seminar kami tentang PKK. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, perkenalkan kami untuk mempresentasikan hasil PKK. Baik, Bapak Ibu sekalian, dalam pelaksanaan PTK ini kami mengambil judul, yang mana judul ini kami identifikasi dari sebuah atau beberapa permasalahan yang kami jumpai di kelas, terutama dan terkhusus adalah pada saat anak atau peserta didik itu menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan soal cerita. Sehingga judul yang kami ambil adalah meningkatkan keterampilan menyelesaikan soal cerita dengan media kartu pada peserta didik kelas 6 SD Muhammadiyah Karang Haji. Adapun berdasarkan hasil observasi kami, latar belakang permasalahannya ada 4, yaitu yang pertama terkait dengan penggunaan media yang digunakan oleh guru masih kurang bervariasi, sehingga dinilai, ditengarai media ini belum bisa menanamkan konsep secara mendalam kepada siswa. Kemudian di sisi lain, kemampuan literasi siswa ini masih kurang atau rendah. Alhasil, ketika siswa menjumpai soal yang berbentuk soal cerita, mereka mengalami kesulitan. Dan akibatnya, nilai siswa pada nilai ujian untuk soal cerita menjadi rendah. Nah, dari beberapa pengamatan observasi kami, memang tidak sampai separuh dari siswa itu memenuhi atau mencapai KK. Sehingga dari beberapa permasalahan tersebut kami merumuskan beberapa permasalahan, yaitu bagaimanakah pembelajaran dengan menggunakan media kartu ini. Yang kedua, apakah media kartu ini bisa meningkatkan keterampilan menyelesaikan soal cerita, yang mana tujuan penelitiannya adalah memang untuk meningkatkan keterampilan menyelesaikan soal cerita pada peserta didik kelas 6 seperti itu. Nah, pada penelitian ini kami mengambil banyak kajian pustaka, namun kami tampilkan 3 yang pokok di sini adalah mengenai soal cerita. Apa sih soal cerita itu? Soal cerita adalah soal yang disajikan dalam bentuk cerita. Yang kita tahu, kalau kemampuan literasi anak-anak rendah untuk membaca soal cerita sudah malas duluan seperti itu. Kemudian ada langkah penyelesaian soal cerita. Yang pertama adalah menentukan hal yang diketahui dalam soal, menentukan hal yang ditanyakan, membuat model, melakukan perhitungan, dan menginterpretasikan jawaban kembali ke persoalan awal. Ini yang seringkali siswa sedikit sekali untuk melakukan hal tersebut. Nah, sehingga peneliti menilai, mengajarkan kajian bahwa media kartu ini adalah media yang tepat untuk mengatasi permasalahan. Oke. Nah, kartu kerja yang kami maksud di sini adalah seperti ini ya. Jawabannya lembar kartu kerja itu kami desain sedemikian rupa sehingga
dan diketahui, ditanyakan dan jawab. Nah, anak tinggal menganalisis apa-apa yang diketahui dari soal atau pertanyaan tersebut. Kemudian apa sih yang ditanyakan dari konten setelah beberapa komponen diketahui. Nah, bagian akhir daripada penyelesaian ini adalah anak mulai berpikir mengaitkan konsep yang sudah mereka pahami untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan menjawab. Kemudian setelah kalau di matematika biasanya ada rumus gitu ya. Namun dalam pembelajaran ini kami menggunakan metode kooperatif learning (FTAD) juga, tetapi pembelajarannya tidak terus kita sebutkan rumusnya apa begitu, tapi kita menggunakan pembelajaran yang konstruktivistik. Dan ini kami sudah konsultasikan, kami sudah kirimkan video. Memang kompeten, salah satu kelebihan dari PTK ini, komentarnya adalah pembelajaran yang saya lakukan sangat konstruktivistik, dan ini harap dipertahankan. Itu nilai positif dari pembelajaran yang telah kami lakukan. Nah, kemudian dengan rendahnya hasil menyelesaikan soal cerita tersebut, penerapan media kartu menjadi sangat tepat gitu ya, agar nantinya akan meningkatkan kemampuan menyelesaikan soal cerita. Adapun metodologi penelitiannya adalah desain. Kami mengambil model EPIS Etaka. Pelaksanaan kami laksanakan pada bulan Oktober dan bulan November sebenarnya. Subjeknya adalah kelas 6A berjumlah 30, di mana 20 diantaranya adalah siswa perempuan. Skenario tindakan, perencanaan tindakan, observasi dan refleksi. Perangkat yang kami gunakan dalam pembelajaran ini sudah direview oleh teman guru sekaligus dosen seperti itu. Teknik dan instrumen pengambil data adalah berupa tes. Nanti ada LKPD yang diberikan, atau kemarin siswa mengerjakan LKPD yang sudah kami bagikan. Kemudian ada lembar observasi dan dokumentasi. Untuk teknik analisisnya seperti itu. Sekarang kita ke kriteria keberhasilan. Bagaimanakah penelitian dikatakan berhasil? Penelitian dikatakan berhasil jika kriteria keberhasilan dalam hal ini adalah hasil belajar karena instrumennya berupa soal itu mencapai 75% dari jumlah siswa yang mengikuti. Kemudian keberhasilan atau aktivitas guru dikatakan baik apabila 75% dikatakan baik. Ada data yang ingin saya tampilkan, cuma sangat banyak gitu. Sekiranya grafik ini bisa mewakili. Jadi yang biru ini adalah hasil belajar siswa gitu untuk pra siklusnya. Ya. Ini ada 50% siswa yang memang belum mencapai KKN. Kemudian kami melakukan perencanaan tindakan, kami melakukan tindakan. Hasil sudah menunjukkan bahwa nilai rata-rata kelas itu sudah naik menjadi 90. Fantastis ya benar. Kok bisa dari 50 sampai 90? Karena subjek penelitian yang kami gunakan memang anak-anak yang unggul. Jadi memang anak-anak yang di kelas 6 itu memang sudah unggul, hanya saja mereka bermasalah ketika mencobai khususnya pada soal cerita. Sehingga dengan sedikit bimbingan dan usaha siswa yang banyak, tentunya akan memberi hasil yang maksimal. Untuk siklus selanjutnya tetap kami lakukan karena kami menilai beberapa kelompok siswa itu masih belum aktif. Ada salah satu kelompok, karena ini kami membuat beberapa kelompok melalui grup WA
Kemudian masing-masing grup WA kemarin sudah melakukan Google Meeting bersama yang terdiri atas kelompoknya 5 siswa. Kemudian kami masuk di dalamnya, kami memantau di dalamnya. Ada yang Google Meeting, ada yang hanya voice message. Namun demikian tidak mengurangi esensi daripada diskusi dalam masa pandemi seperti sekarang ini untuk menghindari tatap muka. Setelah kami adakan siklus yang selanjutnya, maka hasilnya 100% siswa telah mencapai KKM. Ya, saya katakan tadi siswa di sini unggul dan materinya adalah materi yang sederhana sebenarnya. Hanya saja soal ceritanya itu yang menjadi permasalahan bagi. Nah, beberapa hal kami temukan pada penelitian ini adalah bahwa media kartu kerja itu membantu siswa memahami soal cerita. Kemudian pembentukan kelompok yang heterogen itu juga berpengaruh. Media kartu kerja membantu menyelesaikan soal. Kemudian adanya reward yang kita berikan dapat memotivasi. Dari motivasi ini anak menjadi bersemangat, kemudian tidak cepat bosan dalam atau fokusnya menjadi tetap segar seperti itu. Keterbatasan penelitian, ya banyak yang tidak terdokumentasikan di sini. Ketika kami melakukan pembelajaran secara daring, kami merekam, kemudian hal-hal teknis di luar kendali kami jumpai. Selain itu minimnya kemampuan dalam hal editing video dan sebagainya, sehingga sedikit mempengaruhi, namun tidak banyak seperti itu. Untuk tahap-tahap pembelajaran masih ada dan tidak menghilangkan satu komponen pun, yang mana pelaksanaan secara umum pada kegiatan pembelajaran masa pandemi ini berjalan lancar. Kesimpulan yang kami peroleh dari penelitian ini adalah bahwa peningkatan terjadi dari awal prasiklus kemudian ke siklus 1 dan dilanjutkan ke siklus 2 dengan rata-rata demikian itu. Kemudian untuk mengoptimalkan kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika menggunakan media kartu, guru berperan dalam memberikan penguatan. Bimbingan dalam kelompok kecil sangatlah penting. Kemudian sikap siswa dalam menghargai toleransi, kemudian berkolaborasi, tidak menang sendiri itu perlu ditanamkan sehingga semuanya bisa termotivasi dan berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Barangkali demikian. Terima kasih. Silakan nanti kalau ada pertanyaan. Untuk selebihnya kami kembalikan dulu kepada moderator. Terima kasih. Saya tutup dulu. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Jawadi Munir seperti yang telah menyampaikan dan atasnya. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu guru yang sudah bertanya tentang materi dalam tugas yang tadi sudah disampaikan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah metode tadi bisa diterapkan di kelas 6? Dan di kelas 2 ini saya kebetulan mengajar di kelas 2. Di kelas 2 ini sebenarnya sudah disediakan satu metode tadi di samping soal cerita. Jadi setiap soal cerita pasti ada ini kartu ini, tapi kok menurut saya itu saya masih kesulitan untuk menuangkan dengan kalimat matematika yang paling simpel dengan urutan cerita yang banyak. Jadi tidak hanya setahap. Kalau setahap kami karena uang yang disediakan itu cuma sedikit sekali. Ketika anak-anak itu disuruh memindahkan di buku lain, sementara soalnya di situ, itu akan sangat sulit
melakukan matematika yang tahapnya itu tidak hanya setahap. Itu aja Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus ya. Iya, saya ulangi pertanyaannya. Pertanyaan pertama adalah, apakah media kartu ini relevan untuk diterapkan selain untuk kelas 6? Seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimanakah kiat-kiatnya untuk mengajari anak, terutama untuk tingkat kelas 2, apabila disediakan soal yang saya katakan HOTS gitu ya, HOTS di sana harus menggabungkan beberapa konsep menjadi satu kesatuan untuk menyelesaikan masalah yang disajikan pada soal. Baik, kami jawab dulu dari yang pertama mengenai penggunaan kartu kerja pada kelas yang lainnya. Sangat mungkin. Jadi kartu kerja ini sangat mungkin digunakan untuk kelas 1 sekalipun. Kalau di kelas 1 juga ada soal cerita. Hanya memang di sini adalah kita harus mengetahui porsinya. Tentu untuk anak kelas 6 dan anak kelas 1 atau kelas 2, kelas bawah katakanlah, porsinya berbeda. Nah, ini menyambung sebetulnya dengan pertanyaan Ibu yang kedua. Apabila kelas 2 itu sudah diberi pertanyaan HOTS, kemudian mau menerapkan kepada kartu kerja ini kok kesulitan, nah ini bagaimana? Yang menjadi pokok persoalan di sini adalah satu, motivasi anak dulu. Motivasi anak untuk itunya bolak-balik juga ya. Itu bisa disiasati dengan guru membuat LKPD. Oke, kita sebagai guru barangkali sudah dimanjakan dengan adanya buku atau modul gitu ya. Sehingga seringkali kita terlupa bahwasanya kita mengajar di kelas kita sendiri tetapi menggunakan produk orang lain di situ. Nah, kita nilai saja apakah sebelum melakukan pembelajaran, apakah modul ini nanti bisa menjadikan misalnya bumerang sendiri ketika kita mau menyampaikan hal yang sulit. Justru buku atau modul itu tidak memfasilitasi, sehingga kita bisa mengkaji sebelumnya. Sebelum kita memakai buku itu, kalau sekiranya di situ nanti ada hal-hal yang sekiranya mempersulit peserta didik, kita bisa memodifikasinya dengan membuat LKPD seperti itu. Jadi semacam ada perintah, ada aktivitas yang harus dilakukan, kemudian disediakan. Nah, kartu kerja bisa dilampirkan di bagian belakangnya. Barangkali seperti itu sekiranya bisa mengurangi ketika siswa diminta untuk mengerjakan di buku tulisnya agak susah atau bagaimana. Kalau kita sudah menyeting dari awal, sudah menggunakan KPD, oh ini, nah nanti anak-anak insya Allah bisa mengikuti. Walaupun memang pembiasaan itu sangat penting, karena dalam penerapan kami juga di awal ketika kami memberikan kartu kerja, karena tidak sering pernah tapi tidak sering menggunakan atau menjawab soal cerita dengan metode seperti ini, mereka beranggapan wah sulit Pak. Nah seperti itu kita harus pintar-pintar. Bagaimana, saya yakin Bapak Ibu yang lain di sini lebih pintar dari saya, karena saya hanya istilahnya ya menjadi guru baru 12 tahun seperti ini. Barangkali itu kalau belum bisa menjawab, nanti kita diskusi di sesi yang lainnya. Terima kasih. Apakah ada lagi pertanyaan yang lainnya? Tidak ada. Pak Sadam tidak bertanya. Oh cukup. Pak Safi, sampun, terima kasih. Saya kira apa yang kami sampaikan sudah cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon kritik dan sarannya yang bersifat membangun. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang Munir dan Bapak Ibu guru yang telah bertanya. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan doa kafarat
majlis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya dan mohon maaf jika ada kesalahan dari saya, dari kami semua. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.